Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik, ada Kak Kaderanya ya. Ya, oke, makasih kadernya di ruang Zoom ini di kelas dari kelas B5 ya. Mas Afi ya, benar ya. Baik, ini pertemuan ke-7 ya, saudara-saudara sekalian. Di minggu depan pertemuan ke-8 waktunya UTS ya. Pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang BMC yaitu bisnis model kanvas ya. Yang lanjutan dari kemarin, teman kemarin ini saya ada halangan nggak bisa memberikan perkuliahan di bulan sekarang ini. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Mas Arsi untuk rekan-rekan lainnya, teman-teman lainnya. Sudah saya infokan Pak, tapi yang masuk baru segini Pak. Ya udah, Baru ya, sih 10 orang Pak ya. ya kita menyusul aja nanti. Ya. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung screen-nya. Di layar sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, masih ya. Oke, jadi MC ini saya satur dari bukunya Business Model Generation ya, eh, dari penerbitnya Alex Modia. Mungkin itu ini buku asing ya, tapi sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Di BMC sendiri ya, mengapa perlu pemetaan nama bisnis. Jadi sebuah model bisnis ini menggambarkan dasar-dasar ya, dasar-dasar dari suatu pemikiran tentang bagaimana sih ya, bagaimana organisasi itu diciptakan, terus diberikan dan ditangkap untuk nilainya yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan ya. Jadi yang pertama untuk supaya tergambar lebih lengkap dan sistematis bisnis itu dapat dipetakan. Yang kedua, karena sebuah bisnis adalah rangkaian banyak kegiatan ya, kompleks dengan prosesnya yang panjang dari mulai hulu ke hilir ya. Terus yang ketiga, agar memudahkan ya, pengambilan keputusan dari manajemen development, pengembangan manajemen suatu strategi bisnis sebagai sebuah cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan usaha dengan jelas ya. Model itu apa? Yaitu suatu template ya yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seperti apa sih bisnis yang ingin dibangun atau bisnis yang apa yang sedang dijalani atau sedang dirintis sekarang ini secara menyeluruh dan dari berbagai aspek ya. Jadi ada posisi model itu terlebih dahulu. Jadi menjalankan bisnis nggak cukup dengan mengatakan saya pengusaha ini, saya pengusaha bidang kuliner, saya pengusaha bidang fashion, atau saya pengusaha di bidang jasa, di bidang dengan consulting. Jadi nggak cukup itu, tapi harus dipetakan dengan beberapa pertanyaan penting seperti siapa target konsumennya, ya. Terus gimana sih caranya mempertahankan hubungan sama pelanggan, ya. Terus gimana sih cara mempromosikan produknya, ya. Itulah yang dijawab bisnis model, ya, khususnya ada BMC ya, yang akan dibahas ini yaitu bisnis model kanvas. Nah, ini ada beberapa blok bangunan ya, dari ada dari key activities, terus value proposition sampai dengan itu. Seperti ini adalah suatu role model dasar ya, peran model dasar ya yang harus ada di setiap bisnis dan desain. Ya. Ini ada di judul ini ada design for, maksudnya dibuat untuk siapa ya, design by ya,
dirancang oleh siapa. Ini mungkin kalau misalkan menggunakan jasa konsultan ya konsultan siapa. Gitu ya. Terus pada tanggal berapa dan sebagainya. Itu. Nah, di partner ini jadi ada 9 blok bangunan nanti ya. Itu. Yang pertama ada customer segment. Ini segmen yang paling kanan itu yaitu suatu organisasi yang melayani satu atau ya, beberapa segmen pelanggan itu customer segmen. Terus yang kedua ada namanya value proposition. Value proposition ini adalah maksudnya blog ini mencoba memecahkan masalah-masalah pelanggan ya dan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui proposisi nilai yang diberikan. Terus yang ketiga ada channels atau saluran yang gambarnya truk itu proposisi nilai sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan tertentu. Terus yang atasnya lagi ada customer relationship. Ini hubungan pelanggan yang telah ditetapkan dan dikelola bersama masing-masing segmen pelanggan. Terus ada revenue streams. Ini arus pendapatan ya, kata lain. Yaitu arus pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Terus ada yang namanya key resource, gitu ya. Itu sumber daya utama. Ini adalah aset-aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu sumber daya utamanya apa? Terus ada key activities, yaitu aktivitas kunci dengan melakukan sejumlah aktivitas kunci. Terus key partnership, yaitu sebagai kemungkinan utama itu beberapa aktivitas di outsource ya, dikerjakan dan beberapa sumber daya yang diperoleh dari luar perusahaan. Terus ada yang namanya cost structure, struktur biaya yang di pojok kiri bawah ya. Itu elemen model bisnis yang berpengaruh pada struktur biaya ya. Nah, ini di kolom infrastruktur itu ada 3 key ya. Jadi key activities, key research, dan key partner. Key activities tadi aktivitas kunci ya yang ada di bisnis, yaitu kegiatan utamanya apa. Terus key research ini sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah ya. Terus key partners, mitra. Jadi dalam bisnis kita nggak bisa melakukan semua sendirian, tapi pasti akan berhubungan dengan mitra bisnis seperti supplier atau masuk, terus distributor atau partner dalam marketing. Jadi dalam bisnis model juga turut dikembangkan agar nantinya dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko bisnis yang terkait dengan partner. Terus ada produk or service offerings, ya. Ini yang berhubungan dengan penawaran produk dan jasa, ada yang namanya value propositions, ya. Jadi keseluruhan gambaran produk jasa yang ditawarkan ke customer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi nilai tambah apa yang dapat diberikan dan justru selama ini kita menjual produk jasa yang dilakukan pelanggan. Itu yang patut dihindari. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh pelanggan. Melalui apa? Datanya ya melalui berbagai macam data primer, sekunder yang didapatkan dari riset pasar. Oke. Ini di customer aspeknya ada 3 ya. Jadi customer segments, jadi menjelaskan segmen-segmen, ini target-target customer itu siapa aja melalui rumus STP ya, segmenting, targeting, dan positioning ya. Segmenting ada macam-macam berdasarkan demografis ya, psikografis, sosiografis, sebagainya, dari jenis kelamin, usia, profesi, dan sebagainya, target pasarnya. Jadi apakah memang untuk pasar massal atau pasar khusus ya, itu. Terus ada yang namanya channel. Channel ini gimana caranya agar produk dan jasa dan nilai tambah yang diciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan pelanggan. Gitu. Terus yang ketiga ada namanya customer relationship.
ini di arah persaingan yang ketat, ya, sangat penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat. Pelanggan CR ini, customer relationship. Terus ada yang bagian finance itu pojok maaf, pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah tadi, yang paling bawah blok bangunannya. Namanya konstruktur dan revenue streams. Konstruktur ini yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis, baik itu fixed cost maupun variable cost. Yaitu biaya tetap maupun biaya variabel, terus biaya personal dan sebagainya. Terus ada yang namanya revenue streams. Ini penjelasan tentang hal-hal apa aja sih yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari pelanggan. Ini sumber-sumber pemasukan dari bisnis, ya. Gitu. Ini dari saya tadi. What business we in. Ya. Kemana bisnis ini dapat diciptakan. Ya. Ada value sector, penawaran. What is our offering, apa yang bisa kita tawarkan. Ya. Value chain, ini rantai nilai, ya. Jadi rantai nilai dari produksi sampai dengan pemasaran dan penjualan. Terus core capabilities, ini apa sih kemampuan utama yang dapat diperlukan. Partner, mitra kemana yang dapat digandeng. Terus distribution arsitektur, ini gimana sih cara kita dapat meraih customer, ya, di pasar mana, ya, di pasar general, tradisional, atau di pasar modern, gitu. Terus di sebelahnya ini ada value proposition customer. Customer ini berdasarkan segmentasi pasar, siapa aja customer kita, ya, what job we do we serve for our customers, ya, apa aja yang bisa kita pecahkan dari kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Terus customer benefits, ini apa aja sih keuntungan benefit, ya, manfaat yang dapat di-create untuk customer, ya, dari produk yang betul ditambah sampai dengan keunikan produk, ya. Terus ini ada revenue model, ini ada cost struktur, ya, struktur biaya, biaya tetap, variabelnya apa aja yang terjadi, terus source of revenue, ya, sumber dari pendapatan. Nah, ini ada tambahannya, ada culture atau values, ya, dari business style, gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin atau direktur atau CEO. Terus relationship style, ini bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain, internal maupun eksternal dengan pelanggan. Terus nilai ini apakah nilai yang dapat kita tawarkan, nilai lebih maksudnya yang dapat kita tawarkan ke customer. Oke, ini salah satu contoh, ya, untuk usaha garment ya, sepertinya, ya, gitu. Ini key partnersnya, gitu. Ya. Partnersnya ini ada beli di mana sih, pakaian-pakaian itu bahan-bahannya itu ya toko bahan, ya, toko potong bahan, toko jahit dan sebagainya. Terus key activitiesnya, terus kuncinya ada pemasaran, ya, harus mencari klien pasti, terus produksi, ya, beli bahan, potong bahan, sablon, bordir, jahit dan sebagainya. Di research tenaganya, ya, itu ada pemasar, marketer, desainer, bagian pembelian, gitu ya. Terus juga alat-alatnya yang utama apa, ya, ada komputer untuk desain, ya, terus alat rotasi untuk mengirim, terus value proposition, ini kaos, ya, research custom dan cuma banyak, ya, sesuai desain dari pelanggan, sesuai keinginan desain dari pelanggan. Keunggulannya apa yang dapat diciptakan? Misalkan kualitasnya ini bagus nih, terus bahannya oke, misalkan sablonannya bagus, nggak mudah luntur, ya, bisa memuaskan.
Terus gimana cara menjaga pengenalan pelanggan, customer relationship melalui misalkan dulu BBM, Twitter, Kaskus, sebagainya. Terus channelnya, cara saluran memasarkannya gimana? Ada direct marketing, ada pemasaran secara langsung, ya. Terus email marketing, ada sosial media marketing. Pemesanannya bisa lewat web, terus lapak, blog, forum jual beli, bisa gitu. Terus customer segmennya ini segmentasi customer ini siapa aja sih yang dapat dijadikan customer, itu ada IO, event organizer, komunitas, kantor-kantor, ya, gitu. Sama dengan perusahaan tour and travel misalnya. Revenue stream, sumber pendapatannya dari profit, ya, margin profit dari produksi kami ini dijual. Terus cost struktur biaya, ya, contohnya ada biaya produksi, biaya tetapnya, pembelian bahan itu, terus biaya variabelnya, misalkan ada pengurangan dalam hal biaya personal, listrik, ya, terus ada biaya transportasi, gitu, seperti itu contohnya. Ya, ini lagi, tidak bisa juga. Nah, ini ada Twitter Business Models, ya, ini lebih kompleks lagi, ya, di aplikasi Twitter, ya, gitu ya, hubungan dengan IT. Nah, ini ada lagi contoh, ya, dari suatu industri hiburan, ya. Terus ini juga dari Facebook, ya. Ini lebih kompleks lagi dari industri IT. Bisa ini create-nya, desainnya sama aja BMC, cuman ini didesain lebih menarik, ya. Ada suatu pola image, ya. Image dari setiap blok bangunan tadi ada gimana bikinnya. Nah, ini ada Google AdWords, ya, dari Google. Nah, kalau dari Facebook tadi ibaratnya ya ada Facebook App dan game developer, ya, mitra kerjanya, gitu ya. Jadi terus aktivitas kuncinya, ya, jadi platform development and maintenance, ya, ini terus mengembangkan, mengupgrade, ya, platform Facebook itu sendiri. Terus value posisinya ini jumlah user, ya, dari Facebook 600 juta orang lebih. Terus key research-nya ini adalah sumber daya kuncinya yaitu orang-orang smart people and technology, yaitu orang-orang pintar dalam bidang IT dan teknologi yang diharapkan. Terus customer relationship-nya ini ada bersifat jangka panjang, ya. Terus network effect, ya, ini bersifat jaringan. Jadi ada satu teman yang pakai Facebook, teman yang lain diajak dan tidak tular seperti itu dan sebagainya. Itu akan menambah jumlah value-nya, yang berarti jumlah usernya yang memakai Facebook. Channels-nya apa yang pasti media salurannya facebook.com. Gitu. Semua segmennya itu yang jumlah like, ya. Siapapun, everyone on the internet because people are social. Siapapun di internet, ya, secara umum, ya, yang memakai internet atau pengguna internet, karena orang-orang saling berjejaring, gitu ya. Anggapannya Facebook seperti itu. Terus adanya juga segmennya Facebook App dan game developer, yaitu supaya para gamers masuk di sini. Terus cost strukturnya ini ada kurang lebih 3.000 karyawan, ya, untuk mengoperasikan platform Facebook untuk 600 lebih dari 600 juta pengguna ini. Terus konstruksinya juga adanya teknologi dan perawatannya, ya, dalam server dan alat-alat lainnya.
Terus adanya revenue streams, ya. Dengan pendapatannya dari mana? Yang pasti dari iklan, adanya Facebook Ads itu ya contohnya ya. Terus setelah itu ini ada contohnya 30% cuts on Facebook credits. Ini maksudnya adalah yang pengguna selain iklan di Facebook ya. Ini mungkin yang game-game yang bisa diaplikasikan dan disajikan di Facebook, ada yang orang pakai itu yang jadi margin revenue pendapatan dari aplikasi Facebook itu sendiri. Gitu. Oke. Ini ada juga sama di bidang IT juga. Ini ada Google AdWords, gitu ya. Tuh. Nah, ini adanya summary-nya ya tadi sama aja inovasi model bisnis. Ya. Oke, makasih. Oke, dapat saya jelaskan. Baik, ada yang ditanyakan, ada yang dibahas. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian. Mungkin Mas Arsi mau bertanya, Pak. Kalau Mas Arsi banyak pertanyaan, nggak cukup nanti sampai malam. Sudah Bapak. Enggak Pak, Rizky itu nakal Pak. Jangan lupa mulai dikerjakan untuk tugas kelompoknya. Ya. Siap Pak, sudah proses. Sudah sampai mana Mas Arsi? Ya kan proses masih ya. Prosesnya sampai nulis bab pendahuluannya aja atau gimana maksudnya? Masih anu Pak, memikirkan ide. Enggak Pak. Itu mau bikin bisnis apa gitu ya? Dari ini. Itulah. Tapi yang diperkuat ini dari BMC-nya dulu ya. Di BMC udah kuat, udah bener, yang lain insya Allah bisa dikembangkan sendiri. Pak, ini nanti UTS-nya online apa offline? Oh, kan mesti kalau saya nebaknya udah tanya UTS ini. UTS-nya tetap seperti semester sebelumnya itu masih di e-learning, masih online. Tuh. Tapi kalau ada yang mau offline di kelas ya nggak apa-apa, nanti bilang aja sama saya. Apalagi kalau ada yang mau close book sama close HP ya, malah lebih seneng nanti. Arsi sama Rizky itu. Mas Arsi kayaknya ya. Subhanallah Pak. Iya ya. Pak apa enggak ada kisi-kisi Pak? Kenapa Mas? Kisi-kisi. Misi-misi. Misinya siapa Mas? Kisi kan berarti setengah bocor ya, Pak. Misi. Kalau misi-misi ya kalian buat sendiri nanti. Kalau kisi-kisi ini saya berikan sebentar. Kisi-kisi Pak, bukan misi-misi Pak. Bentar ya. Tapi kisi-kisi bukan berarti bocoran loh ya. Ini kan saya kasih topik utamanya aja. Nanti kan topik khususnya sesuai pertanyaannya. Iya Pak, iya. Oke. Yang pertama itu bisa kalian pelajari tentang konsep bisnis startup dan kewirausahaan. Terus yang kedua, ini tentang perkembangan bisnis startup. Terus yang ketiga, tentang
desain thinking model. Apa Pak? Desain Izin diulang Pak, izin. yang ketiga ya. Design thinking Iya. model. Oh. Ya. Design thinking model. Desain tinggi model, Pak. Thinking. Kupingnya di Oh, maaf Pak. Thinking ya. Iya. Thinking Telinga model. saya error, Pak. Ya, terus yang keempat tentang BMC ini. Tuh. Oke. Mohon izin Pak. Iya, Tidak apa? Tentang BMC yang keempat masih ya, makanya jangan terlalu banyak ngopi seperti itu. Betul, Pak, itu. Cari Iya, wifi, makanya Pak. itu. Cari wifi. Iya, gitu. Habis paketannya. Oke, terus yang kelima itu nanti ada studi kasus singkat. Udah. Tuh. Dan sudah ya itu yang kelima. Jadi ya, hanya ada 5 soal, ya. Tapi jawabannya nggak tahu berapa lembar nantinya. Masya Gitu. Allah. Masya Allah, Pak. Subhanallah. Ya, Pak. Jadi nanti ini harus ditulis tangan, ya, di kertas, terserah. Nah, dan nanti disubmitnya dalam bentuk PDF, ya. PDF, paham ya? Ya. Saya tulis tangan dulu di kertas, ya. Terus submitnya dalam bentuk PDF di e-learning, gitu. Terus waktu totalnya, maaf, jadwalnya sesuai jadwal kuliah, ya. Iya saya akan masukkan jam 8 aja deh, nanti ini. Udah kuliah, Siap, Pak. jam 8 sampai jam setengah 10. Ya, 1,5 jam ya, 90 menit. Tuh. Jadi nanti silakan ini berolahraga jari tangan, ya. Itu. Kenapa nggak boleh dalam ini komputer dalam bentuk Word ya saya tahu lah nanti kalian kan mungkin di 4 soal itu mungkin ini ya hanya copy paste gitu ya mungkin ya seperti itu. Mbak Farah biasanya itu Mbak Farah, Pak. Iya, Pak parah, Pak. Parah itu. dan jangan kalaupun ada ini ya jangan sampai ada jawaban yang plek sama ya. Nanti jam plek sama kalau ketahuan sama saya berarti ini udah nggak dinilai gitu aja nantinya. Siap, Pak. Siap. Hati-hati sih, jangan diulangi lagi. Padahal aku nggak pernah loh, ya Allah. Astagfirullah. Itu ya jelas untuk UTS-nya Pak. Jelas, Pak. itu ya UTS-nya ya inilah mungkin bisa ya semua harus dipelajari sih cuman mungkin lebih khusus yang saya sebutkan tadi ya gitu. Oke begitu ya saudara-saudara sekalian di kelas B5 kelas kecil yang kompak. Alhamdulillah, Pak. Kompak terus, Pak. Iya, Pak. Baik. Tapi on cam-nya nggak kompak, cuma Mbak Farah aja. Ini. Anu itu Pak, agak membelot Mbak Farah Pak. Ya, ini Mas Arsile, senyumnya Mas, loh kelihatan. Saya satu tempat, Pak, sama Mas Siapa? Rizky sama Mas Ilham. Oh ngopi bareng, Iya. iya, Ini ya, nah lo, ya kan, itu. Ya Mas. Cari wifi, Pak. Bagus, kelihatan semua. Iya. Oke, ini ya. Iya. Pak Rizky gimana Mas Arsy nggak ada kelas ya? Pak Rizky katanya Pak, jaga anaknya, Pak.
Oh, gitu. Istrinya sakit. Iya, gitu. iya. Katanya di reschedule hari Kamis. Iya, iya. Oke. Oke, ada yang dibahas lagi, saudara-saudara? Sudah ada, Pak. Izin sudah jelas, Pak. Jangan lupa presensi di learning, ya. Oh iya Pak, siapa? Oke, berhubung waktu Zoom-nya juga mau habis, Zoom free-nya. Saya kiri dulu, ya. Kalau ditanyakan bisa ini melalui Zapki ke saya, ya. Tapi asal jangan tanya jawaban ya, teman-teman ya. Padahal saya mau nanya itu, Pak. Oke, terima kasih ya, saudara-saudara Mas sekalian. Arsi. Oh gitu ya, kelakuannya gitu ya, Mbak. Betul, Pak. Adatnya Emang jelek, Pak. jelek. Adatnya. Aduh, kena lagi saya, ya Allah. Aduh. Ya wis, oke. Saya kiri dulu, jangan lupa persiapkan untuk ini ya, ujiannya, UTS-nya, sama tugas kelompoknya. Oke, saudara saya kiri, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Sama. Terima kasih, Bapak. Oke, Pak. Sama.